Ya. Pak Nuri mungkin bisa menambahkan bagaimana efisiensi untuk meningkatkan daya saing dari saya melihat lagi teknologi. kalau tadi kita bicara skala besar, skala diperbesar, lalu dari teknologi juga ada yang namanya yang diimport. Nah, ini apalagi seperti masa sekarang Pak ya, kalau suatu industri mengandung suatu import konten yang tinggi, baik karena investasi ya, maupun karena bahan baku dan bahan pembantunya ya, wah ini bisa kalah kalau nggak hati-hati Pak. Oleh karena apa? Ini loh exchange rate kita kan berubah ya. Ini pukulan berat juga. Jadi lihat juga momentum kebijakan tadi ya. Kalau sekarang ya ini dipertanyakan import konten yang tinggi, ya katakanlah obat-obatan ya, dibandingkan dengan rokok kretek ya, atau bir ya. Bir itu import konten tinggi Pak. Kimia juga tinggi ya. Ini juga sangat bisa terpukul karena perhitungannya dalam tidak hanya rupiah, dan rupiah pun terkait dengan juga dengan mata uang asing. Jadi saya kira ini satu juga yang tadi masalah makro ya, kebijakan eksternal dari industri ini juga harus seirama. Nggak bisa dengan skala besar, lalu ada free trade, ada infrastruktur, tapi ternyata ini sekarang kita hadapi nih. Jadi menimbulkan bisa agak merintangi untuk mengejar persaingan itu Pak T. Dengan demikian Pak, mungkin efisiensi ini memang betul-betul ya kita itu menempatkan di mana, apakah dari hilir sampai ke hulu, apakah dia untuk input, apakah dia untuk skala industri, ataukah dia itu untuk distribusi dan sebagainya ya Pak ya. Pak T bisa menambahkan sedikit Pak mengenai efisiensi industri ini Pak? Iya, saya ingin melanjutkan apa yang saya katakan. Kalau kita mengimpor suatu teknologi baru, maka manajernya, insinyurnya, ahli tekniknya, para pekerja harus memang mengadakan suatu upaya untuk mengerti, memahami teknologi itu dan membaurnya dan menguasainya. Itu memerlukan proses belajar yang panjang sekali. Ya. Dan lagi pula suatu teknologi yang dikembangkan di luar negeri sering dalam beberapa cirinya harus disesuaikan dengan keadaan lokal misalnya, ya, dengan iklim tropis dan sebagainya. Dan hal itu memerlukan suatu upaya, dan itu memerlukan waktu. Dan apakah perusahaannya itu akan merasa terpaksa untuk melakukan hal itu tergantung sekali lagi dari sistem insentifnya, yaitu dari lingkungan kompetitifnya. Kompetitif Pak ya. Terutama ya ini juga relevan dengan struktur pasar Pak ya. Ya, sangat. Jadi kenapa orang sangat memperhatikan struktur pasar ya? Karena itu adalah gejala kepada suatu ekonomi tidak efisien. Kenapa? Oleh karena apalagi kalau monopolinya diproteksi, ya kan? Dan dia kedua apalagi kalau dia captive market. Semua diberi pasar kayak sepatu tuh ya. Jadi kasih pasar, dan dia kaya sendiri di situ, tapi tidak bersaing tempat lain. Jadi makanya orang tuh mencoba tidak monopoli. Malah walaupun negara pun harus diregulasi supaya dia bersaing. Betul. Saya kira ya Pak. Saya setuju. Karena ini Pak, waktu sudah habis Pak. Jadi terima kasih atas kehadiran Pak T dan Pak Nuri dengan diskusi ini Pak. Jadi kami memberikan wawasan kepada kami dan pada mahasiswa untuk mengetahui bagaimanakah efisiensi industri tersebut. Saudara mahasiswa, dari diskusi tadi dapat saya simpulkan bahwa efisiensi industri itu berkaitan erat dengan adanya suatu penekanan kepada apakah dia itu berada pada input, apakah dia itu berada pada distribusi, apakah dia itu berada pada skala industri. Dengan tidak melepas bahwa pasar itu juga menentukan, bahwa struktur pasar pun juga menentukan adanya efisiensi industri ini. Demikianlah saudara diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara. Selamat malam.